Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penamaan gelombang pada elektrokardiogram. Oke, di sini ini adalah gambar elektrokardiogram hasil perekaman pada lead 2 ya. Karena beda lead, beda juga hasil perekamannya. Jadi di sini ada gelombang P, ada PR interval, ada gelombang Q, kompleks QRS, segmen ST, ada gelombang T dan gelombang U. Oke, biar lebih jelasnya kita next saja. Nah, ini gelombang dasar EKG seperti ini. Ini gelombang P. Jadi gelombang P ini depolarisasi atrium. Ya, awal dari gelombang EKG. Depolarisasi atrium ini yang impulsnya berasal dari S anode ya. Nah, ini gelombang P, terus ada PR interval, awal P, awal Q, ada gelombang Q, defleksi negatif. Gelombang Q ini, QRS ini adalah depolarisasi dari ventrikel. Untuk gelombang Q defleksi negatif pertama, kemudian gelombang R itu defleksi positif dan gelombang S defleksi negatif kedua. Dan ini ada gelombang T yang merupakan repolarisasi dari ventrikel. Dan ini gelombang U, ada interval QT juga. Oke, sini. Ini gelombang P. Jadi dari awal melengkung ke atas sampai akhir. Nah, ini yang dikatakan gelombang P. Untuk QRS dari awal Q sampai akhir S. Oke, gelombang P tadi sudah disebutkan bahwa gelombang P adalah gambaran depolarisasi atrium, di mana depolarisasi ini mulai dari S anode, yaitu dari atrium kanan yang mengalami depolarisasi lebih dulu, kemudian atrium kiri. Oleh karena itu, vektor rata-rata berjalan dari kanan ke kiri dan sedikit ke arah inferior. Untuk karakteristik gelombang P, bentuknya normal. Bentuk normalnya adalah kecil, halus, melengkung, dan selalu mendahului kompleks QRS. Positif pada sandapan lateral kiri dan inferior. Lateral kiri itu lead 1 APF P5 P6 dan inferior itu lead 2 3 APF. Tapi kadang bipasik pada lead 3 dan P1. Defleksi ke atas positif di lead 2, selalu ya di lead 2 itu positif dan di APR itu negatif, terbalik. Jadi kalau ada kebalik, malah di lead 2-nya negatif, di APR positif, itu berarti ada kesalahan pemasangan elektroda atau mungkin jantungnya ada di sebelah kanan, dextrokardia. Oke, untuk nilai normalnya untuk tingginya itu kurang dari 3 kotak kecil. Untuk lebarnya itu sama kurang dari 3 kotak kecil. Cuma untuk penilaiannya, 1 kotak kecil ke atas itu 0,1 mV. Untuk ke samping itu 0,04 detik. Jadi silakan mungkin nanti dikalikan. Kalau ke atas mah hanya kali 1. Kalau ke yang samping dikalikan 0,04 detik. Jadi ke atas, lebar atau tinggi atau lebar itu harus kurang dari 3 kotak kecil. Ketika terjadi disfungsi di nodus SA, maka akan terjadi abnormalitas bentuk gelombang P. Bisa tinggi atau bisa melebar. Nanti kita bahas di yang abnormal. Nah, di sini APR ke bawah ya. Di sadapan 1 atau 2 itu ke atas dan sadapan 3 lead 3 itu bipasik ya, kadang ada ke atas dan ke bawahnya. Selanjutnya ada PR interval. PR interval itu menggambarkan waktu dari mulai depolarisasi atrium sampai awal depolarisasi ventrikel. Jadi dari awal gelombang P mau melengkung ke atas sampai awal gelombang Q. Jadi normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Sekitar 0,12 sampai 0,20 detik. Nah, di sini ya. Ini awal gelombang P, awal gelombang Q. Ini PR interval. Next gelombang Q, ada Q wave, ada Q
Ki besar dan Ki besar web ya. Gelombang Ki ini awal depolarisasi ventrikel, depolarisasi septum interventrikular dari kiri ke kanan, depolarisasi negatif 1 dari kompleks QRS, defleksi positif ke 1 dari kompleks QRS. Ada Ki patologis, yang ini Ki patologis itu yang tajam banget ke bawah, menandakan adanya old myocard impact myocard yang sudah lama. Ciri-cirinya bagaimana? Gelombang Ki patologis, lebarnya lebih dari satu kotak kecil, dalamnya itu biar lebih ininya kurang dari 1/3 tinggi R. Lebih, kalau Ki patologis lebih dari 1/3 tinggi R. Normalnya maksudnya kurang dari 1/3 tinggi R. Misalnya ini, R ini ada 9, sedangkan Ki-nya itu 1. 1/3 dari 9 adalah 3. Nah, ini 1, berarti kan kurang dari 1/3 tinggi R, berarti normal. Kalau yang ini, R-nya itu hanya 1, sedangkan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Berarti kan lebih dari 1/3 tinggi R. Jadi ini dinamakan Ki patologis. Oke, gelombang R merupakan defleksi positif pertama pada kompleks QRS. R patologis menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel. Nah, jadi ini juga nanti di pas hipertrofi kita bahas terkait dengan bagaimana sih yang R patologis itu. Nah, untuk gelombang S, defleksi negatif setelah gelombang R, depolarisasi ventrikel, ya masih depolarisasi ventrikel. S patologis menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel. Nah, ini juga tadi untuk hipertrofi ini kita perbandingkan antara tinggi R dengan dalam tinggi S. Kompleks QRS. Depolarisasi ventrikel bentuk defleksi besar dan berujung tajam. Jadi ini awal Ki, akhir S. Depolarisasi myocard ventrikel. Ventrikel kiri jauh lebih besar dari ventrikel kanan. Ventrikel kiri mendominasi kompleks QRS. Vektor aliran listrik rata-rata antara plus 50 derajat dan 0 derajat. Ini untuk QRS bidang frontal. Untuk APR selalu kebalik, sandapan 1 ke atas, sandapan 2 juga ke atas. QRS bidang frontal. Pada bidang frontal akan terlihat defleksi positif yang besar pada sandapan lateral kiri dan inferior. Pada APR akan merekam defleksi negatif. Ini QRS bidang horizontal di P1, QRS-nya akan seperti ini, P2, P3, P4, P5, dan P6. QRS bidang horizontal, P1 dan P2 yang terletak di atas ventrikel kanan merekam gelombang S yang dalam. P3 dan P4 mewakili zona transisi, salah satunya bifasik, R dan S-nya hampir sama besar. P5 dan P6 merekam gelombang R yang tinggi. Mengapa? Karena hubungan arah vektor impuls dengan lokasi elektroda. Bisa dilihat di sini untuk P1 dan P2 S-nya tajam, R-nya dikit. P3, P4 ini hampir sama antara R dan S-nya, dan P5, P6 R yang tajam, S yang sedikit. Ini nomenklatur kompleks QRS, jadi macam-macam dari kompleks QRS itu. Ada yang bentuknya seperti ini, Q-nya pendek, R-nya besar, S-nya ini ada hanya QS saja, R-nya gak ada. Hanya ada QR saja, S-nya gak ada. Q-nya tajam, R-nya tinggi. Q-nya tajam, R-nya dikit. Tidak ada Q-nya. Hanya R saja, RS saja. R-nya sedikit, S-nya tajam. Ada R, S. R ini kompleks macam-macam dari kompleks QRS. Next, segmen ST menggambarkan waktu antara akhir depolarisasi ventrikel dengan awal repolarisasi ventrikel. Gelombang T, ini gelombang T awal melengkung sampai akhir ya, merupakan repolarisasi ventrikel. Tingginya itu di sandapan dada P1 sampai P6 kurang dari 10 kotak kecil, sedangkan di sandapan ekstremitas mulai dari lidi 1 sampai APF itu kurang dari 5 kotak kecil. Bentuk patologis menandakan terjadinya iskemik, maksudnya itu ininya defleksi negatif ke bawah, menandakan iskemik. Nah, yang seperti ini ke bawah menandakan iskemik.
Gelombang T, repolarisasi dimulai dari daerah yang terdeporisasi paling akhir. Gelombang depolarisasi yang datang dan repolarisasi yang menjauh menimbulkan gelombang positif pada EKG. T positif pada sandapan yang merekam depleksi positif saat repolarisasi ventrikel itu menyebabkan gelombang R tinggi. Oke, itu untuk penamaan di hasil rekaman EKG mulai dari gelombang P sampai gelombang T. Jadi satu gelombang EKG itu terdiri dari gelombang P yang diikuti dengan gelombang Q, R, S, T. Oke, frekuensi denyut jantung atau heart rate normalnya adalah 60-100 kali per menit karena berasal dari SA node ya. Kalau lebih dari 100 namanya takikardi, kalau kurang dari 60 kali per menit namanya bradikardi. Takikardi abnormal jika 140-250 kali per menit, flutter 250-350 kali per menit, fibrilasi lebih dari 350 kali per menit. Nah, irama sinus. Apa sih irama sinus itu? Irama jantung yang normal adalah irama sinus, yaitu suatu pola penjalaran impuls listrik yang teratur dan berasal dari SA node. Salah satu EKG dikatakan berarama sinus adalah setiap satu gelombang P diikuti satu kompleks QRS. Interval PR-nya normal 3-5 kotak kecil, P di lead 2 positif dan P di lead APR negatif, dan heart rate-nya antara 60-100 kali per menit dan iramanya reguler. Maka itu dikatakan irama sinus. Aksisnya sebuah vektor yang melingkaskan semua vektor depolarisasi ventrikel. Vektor hasil penjumlahan ini disebut mean vektor dan arahnya adalah aksis depolarisasi ventrikel. Aksis hanya ditentukan bidang frontal saja. Mean vektor QRS menunjuk ke kiri bawah antara plus 10 sampai min 30 derajat. Oke, sekian untuk penamaan gelombang EKG. Mudah-mudahan bisa kebayang mulai dari cara mana sih gelombang P, mana PR interval, mana gelombang Q, gelombang R, gelombang S, kompleks QRS itu seperti apa, ST segmen itu bagaimana, gelombang T itu normalnya gimana, apakah ada presi positif atau negatif, tingginya berapa, itu mohon diingat teman-teman ya, biar lebih mudah untuk menentukan apakah normal atau tidak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.